Nah, Pak Ilham, saya dengar Bapak akan melaksanakan coaching hari ini. Jadi kebetulan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan coachingnya nanti sendiri, yaitu Pak Bismillah. Ya. Baik, mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak. Nah, sebelum itu kita akan melaksanakan pra-observer ya Pak. Yang pertama saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati proses percakapan Bapak dalam coaching kali ini. Di mana seorang coach harus memiliki prinsip ya. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah Bapak sudah paham dalam hal ini? Alhamdulillah saya sudah paham. Baik. Selanjutnya Bapak juga harus sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coach, yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Selanjutnya Bapak juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah, saya juga berharap nantinya dalam proses coaching yang Bapak terapkan nanti akan memakan alur percakapan cerita, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan nih kepada Pak Ilham, apakah Bapak bersedia? Silakan. Ya. Dalam coach nanti kira-kira apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Jadi dalam coaching nantinya saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik ya, pertanyaan bobot sendiri nantinya kita harapkan dapat menggali potensi si coach ya Pak, supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya kira-kira indikator apa nih yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator yang ingin saya capai dan kembangkan pada coaching kali ini yaitu dengan menggunakan alur cerita dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya ingin nanti coach saya merasa nyaman sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, kalau begitu saya persilahkan Bapak untuk melaksanakan proses coachingnya dan saya akan mengamati berjalannya coaching. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Bismillah. Selamat sore. Sore Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana? Saya juga sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ada acara yang kira-kira perlu Pak Ilham atau bisa meluangkan waktunya sedikit sama saya? Kebetulan pada hari ini saya memiliki banyak waktu Pak untuk cerita sama Pak. Terima kasih banyak Pak Ilham. Jadi sebenarnya mengapa tiba-tiba Bapak ingin bercerita? Sebenarnya apa ada masalah atau bagaimana Pak? Boleh diceritakan? Ya, begini Pak Ilham, ada yang meninggal dalam hati saya tentang pembelajaran saya di dalam alam. Saya Pak Ilham sekarang dirasakan di wali kelas ini. Jadi selama pembelajaran Pak Ilham ada yang meninggal dalam pikiran saya, bahwasanya ada beberapa siswa itu yang kurang memahami tentang apa yang saya ajarkan, materi yang saya ajarkan. Jadi saya merasa hati saya mengganjal Pak Ilham. Ini yang saya ingin sharing dengan Pak Ilham. Apakah Bapak bisa berkenan? Jadi masalahnya adalah ada beberapa murid Bapak yang memahami materi yang telah Bapak ajarkan. Jadi sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita ini Pak, kira-kira apa tujuan yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita pada saat ini? Tujuan saya adalah bagaimana bisa saya memperbaiki pembelajaran saya dan kita bisa nanti berjalan dengan apa yang saya harapkan. Oke, jadi setelah kira-kira pada saat melakukan pembelajaran sebenarnya apa saja yang Bapak lakukan? Begini Pak Ilham, saya di sekolah melakukan pembelajaran itu melalui media Pak Ilham. Contohnya media yang fokus dan bahan-bahan dari YouTube Pak Ilham. Namun saya rasa banyak sebagian murid itu kurang memahami apa pembelajaran yang saya sampaikan itu Pak Ilham. Jadi Bapak telah melakukan pembelajaran menggunakan Iya. fokus
memahami gitu Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak, Iya. kira-kira mengapa murid-murid tersebut setelah Bapak lakukan pembelajaran tetap tidak memahami pembelajaran? Permasalahannya Pak Ilham, mereka kurang menguasai pembelajaran itu hanya melalui media pembelajaran Pak Ilham. Karena saya melakukannya dengan pembelajaran itu seperti fokus tadi Pak Ilham. Jadi setelah melakukan pembelajaran dari fokus, mereka kurang memahami. Betul Pak. Jadi kira-kira Bapak ada gambaran nggak untuk selanjutnya apa rencana yang Bapak lakukan? Begini Pak, dalam cara saya dan saya ke depannya, selain daripada saya melakukan pembelajaran itu melalui media, saya mau melakukan pembelajaran itu Pak Ilham dengan manual Pak Ilham, memberikan penjelasan lagi di papan tulis. Yang kedua yaitu melakukan pendekatan individu Pak Ilham, pergi ke rumah menjumpai wali murid agar wali murid memperhatikan dan anaknya kembali belajar bersama Pak Ilham. Jadi kalau punya sendiri hanya tadi pada awalnya muridnya kurang memahami dengan walaupun dengan menggunakan media fokus dan yang lain. Ini Bapak tadi mengatakan Bapak akan melakukan pembelajaran manual setelah ditayangkan dengan YouTube dengan video Bapak jelaskan secara manual. Iya. Kemudian yang kedua Bapak akan melakukan kolaborasi tentunya dengan wali murid Pak ya. Supaya wali murid itu memantau bagaimana kegiatan pembelajaran anak. Betul maksud saya. Jadi Bapak telah menemukan solusi dari permasalahan Bapak sebenarnya. Jadi rencana Bapak ke depannya bagaimana? Rencana saya Bapak dalam minggu ini secepatnya saya akan melakukan proses itu. Jadi Bapak akan melakukan solusi tadi Iya. pada Pendekatan. minggu ini ya. Jadi kira-kira Bapak dapat melaksanakan itu atau ada kendala tidak? Saya rasa nanti. tidak Bapak, saya rasa bisa. Karena saya sudah menginformasikan kepada wali murid Bapak. Saya akan datang menemui mereka di rumahnya. Oke. Jadi Bapak telah dari awalnya tadi Bapak memiliki masalah, setelah kita melakukan pembicaraan, saya lihat Bapak sudah sangat bersemangat sekali dan Bapak telah menemukan apa kira-kira solusi untuk permasalahan tersebut. Betul Bapak. Dan harapan kita semoga nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran Bapak dapat melaksanakan solusi tersebut dengan baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat dipahami oleh murid-murid Bapak. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan percakapan kita ini bisa saya jalankan Bapak. Terima kasih di lapangan Bapak. Tetap semangat Pak. Siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, alhamdulillah proses coaching sudah berjalan ya, saya lihat berjalan dengan lancar. Nah, pada saat melakukan coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mewujudkan indikator yang ingin Bapak capai tadi pas kita ceritakan ketika seperti itu tadi? Oke, jadi pada saat pelaksanaan coaching tadi, saya telah melaksanakan alur cerita dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan tes terasa dan alhamdulillah coach saya merasa nyaman. Kemudian di coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sebelumnya diutarakan sendiri. Baik Pak, berdasarkan dari observasi saya saat pelaksanaan coaching tadi, Bapak memang sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching tadi, di mana kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian Bapak juga sudah mengembangkan kompetensi coaching ya, yang ketiga kompetensi tadi, sehingga coach tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin Bapak kembangkan untuk selanjutnya? Jadi untuk selanjutnya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh karena menurut
saya masih banyak yang perlu diperbaiki dari kompetensi itu yang ada pada diri saya saat ini. Baik Pak, mungkin itu saja ya sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin lain waktu kita akan bertemu di kondisi yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Obi. Waalaikumsalam Pak. Baiklah Ibu, di sini saya sebagai observer karena Ibu mau melaksanakan coaching dengan coaching Ibu. Jadi di sini Ibu ada yang ingin saya beritahukan kepada Ibu tentang penilaian saya terhadap Ibu yang sedang melakukan coaching. Yang pertama Ibu, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam proses percakapan ini sudah memiliki prinsip. Mungkin Ibu sudah mengerti dari seorang coach yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Ibu sudah memiliki potensi seorang coach ataupun coach yang meliputi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam proses coaching Ibu memerankan alur percakapan kita, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah Ibu, bolehkah saya bertanya? Boleh Pak. Oke, maaf sebelumnya Ibu. Kompetensi apa yang kira-kira Ibu capai? Ya, baik Pak. Dalam proses coaching nantinya kompetensi yang dicapai adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya yang nantinya bertujuan agar dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach agar dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Ibu, mudah-mudahan nanti percakapan ini jalan dengan sukses. Ya, terima kasih Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ibu Novi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ngomong-ngomong ada apa ya Pak? Bapak mencari saya? Ya sudah beberapa waktu ini sebenarnya saya ingin sekali bertemu dengan Ibu karena memang ada permasalahan yang ingin saya ceritakan. Apakah Ibu memiliki waktu untuk cerita? Insya Allah ada Pak, silakan. Jadi sebenarnya gini Bu, saya sekarang mengajar di kelas 3. Jadi di kelas itu setiap saya melaksanakan pembelajaran ada beberapa murid yang kurang mengerti tentang materi yang saya ajarkan. Apakah itu saya menggunakan media video atau dengan gambar-gambar. Pasti ada beberapa siswa yang kayaknya kurang mengerti lagi. Jadi itulah yang saya merasa mengganjal saya, sehingga saya berinisiatif untuk bercerita dengan Ibu dengan harapan nanti semoga menemukan solusi. Baik Pak, dari permasalahan yang sudah Bapak ceritakan, dari obrolan kita ini nanti kira-kira tujuannya apa nih Pak? Jadi tentu saja tujuan dari pembicaraan kita artinya obrolan kita ini ya bagaimana nanti masalah yang saya hadapi tadi yang muridnya beberapa tidak memahami itu pada saat pembelajaran akhirnya bisa memahami dengan sepenuhnya. Baik, kalau begitu bisa nggak Bapak ceritakan bagaimana kondisi di kelas ketika pembelajaran Bapak? Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, saya seperti biasa mempersiapkan perangkat pembelajaran media seperti biasa, dan saya melaksanakannya untuk semuanya, tidak membeda-bedakan siswanya. Saya apakah dia minatnya video ataukah dia gambar, semua saya samakan aja satu perangkat pembelajaran. Itulah
Bapak, apa nih plannya agar dapat menyelesaikan permasalahan Bapak tersebut? Kita kan sudah menceritakan nih penyebab dari permasalahan Bapak, kemudian ini apa kira-kira Jadi pendapat Bapak? memang untuk solusi apa rencana saya ke depan ini, kebetulan saya baru belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran itu dilakukan sesuai dengan minat muridnya masing-masing. Jadi mungkin selama ini pembelajaran saya itu selalu pukul rata semua, jadi tidak membeda-bedakan apakah dia pembelajaran video, apakah gambar atau yang lain. Saya samakan semua, baik materinya, medianya. Jadi untuk saat ini saya akan mengidentifikasi murid saya dulu, mana yang memang dia lebih suka video, saya akan siapkan, dan mana yang gambar dan lainnya sesuai dengan minat masing-masing. Itulah menurut saya itu solusi yang bagus ya Pak, mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Kemudian kira-kira rencana Bapak ini akan dilaksanakan kapan gitu Pak? Jadi untuk pelaksanaan ini saya rasa dalam minggu ini akan saya laksanakan. Saya akan persiapkan semuanya sehingga pada saat nanti melakukan pembelajaran di kelas semua sudah siap, semua sudah standby. Baik Pak, kalau begitu saya juga menunggu kabar dari pelaksanaan rencana Bapak sehingga saya juga tahu apakah rencana ini berhasil atau tidak ya Pak. Kemudian Pak, rencananya Bapak apakah akan melibatkan pihak lain Pak dalam rencana Bapak? Ya, untuk tentunya saya akan melibatkan mungkin teman sejawat, akan sejawat ataupun juga kepala sekolah mungkin apabila ada fasilitas yang ingin dipenuhi saya akan sampaikan. Itu saja bisa. Baik, ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah berbincang-bincang Kita melakukan perbincangan ini, alhamdulillah saya merasa lega, Bu. Yang awalnya saya tidak mengetahui apa kira-kira solusi untuk masalah yang saya hadapi ini, tapi setelah melakukan perbincangan ini tiba-tiba saya menemukan ide-ide yang menjelaskan bagaimana mengatasi masalah yang saya Baik, karena kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak, mudah-mudahan saya juga berharap dapat berjalan dengan lancar dan dapat berdampak baik juga bagi pertemuan Bapak. Mungkin pertemuan kita sampai saat ini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya. Dan mungkin di lain waktu saya juga ingin berbincang lagi, saya harap tidak keberatan. Ya, Pak, sama. Saya juga seperti itu Pak, mudah-mudahan kita dapat saling bertukar pikiran ke depannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, kita Ibu sudah melakukan coaching tadi. Iya. Jadi menurut penilaian saya, jadi Ibu sudah melakukan langkah-langkah ataupun prinsip-prinsip coaching. Jadi itu Bu, pada saat melakukan coaching tadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk menunjukkan indikator keterkaitan verbal? Ya, Pak. Jadi yang sudah saya lakukan dalam pencapaian indikator dalam coaching saya tadi adalah saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ibu, Ibu sudah melakukan semua prinsip coaching. Boleh saya bertanya lagi Bu? Boleh, Pak. Oke Ibu. Satu lagi Bu, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya Ibu? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah mungkin kehadiran penuh ya Pak. Ini yang ingin saya capai selanjutnya, yang ingin saya kembangkan karena memang menurut saya yang ketiga ini penting, tapi kali ini saya ingin di kemudian hari saya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Baiklah Ibu, mudah-mudahan tugasnya sukses selalu ke depannya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak Hasbullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik Pak. Bapak juga baik Pak. Alhamdulillah. Saya lihat Bapak bersemangat sekali untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Betul Bapak. Insyaallah semangat sekali. Jadi saya sebagai observer pada supervisi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak selaku coach. Ya Bapak. Jadi masalah untuk penilaian yang menjadi acuan saya dalam proses percakapan nanti Pak. Iya Bapak. Bapak harus sudah memiliki prinsip dari seorang coach yang meliputi ada 3: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bapak. Selanjutnya, Bapak juga harus sudah memiliki kompetensi seorang coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti Bapak dalam melakukan proses coaching menerapkan alur percakapan Tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum Bapak memulai coaching nanti, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Jadi pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Saya akan mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot agar coaching saya bisa menemukan ide dalam permasalahan. Oke, jadi Bapak ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi kira-kira harapan Bapak nanti pada saat melakukan coaching, tujuan apa yang ingin dikembangkan? Terdapat. Tujuan saya Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Setelah itu Bapak kehadiran penuh Bapak sehingga nanti coachingnya dapat menemukan ide dan solusi dari permasalahannya Bapak. Jadi untuk saat ini saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga nanti kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih loh. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore. Sore Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Kasih. Bu Novita kok jarang nggak pernah datang kemari, Pak. Ada apa nih Bu? Iya Pak. Apa Jadi- kira-kira tujuan obrolan kita ini Bu? Jadi Pak, sebenarnya sih kalau bilang masalah tidak masalah, cuman menjadi mengganjal dalam pikiran saya Pak. Jadi saya berpikir siapa ya kira-kira ini yang bisa saya ajak bertukar pikiran seperti itu Pak. Jadi apakah Bapak ada waktu Pak? Kalau ada Bu, saya kebetulan hari ini tidak ada kerjaan, santai aja Bu hari ini Bu. Baik Pak. Coba ceritakan apa kira-kira yang mengganjal dalam hati Ibu sekarang. Jadi Pak, saya punya masalah. Nah, di dalam kelas saya ada seorang siswa. Nah, dia sama sekali tidak mau, artinya Pak, tidak mau mengeluarkan suaranya Pak. Dia diam saja Pak di dalam kelas. Jadi saya bingung bagaimana saya menghadapinya. Tapi anak tersebut bukan anak yang nakal Pak, hanya saja dia pendiam seperti itu Pak. Dia tidak mau mengeluarkan suaranya dan tidak mau berpendapat. Begitu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Itu yang menjadi ganjalan dalam hati Ibu. Iya Pak, jadi saya menemui Bapak kali ini tujuan saya agar saya dapat bagaimana caranya mengatasi anak tersebut agar dia mau ikut aktif dalam pembelajaran dan menyampaikan pendapatnya begitu Pak. Jadi kira-kira apa rencana Ibu dengan menghadapi anak tersebut Ibu? Rencana saya dalam menghadapi anak tersebut Pak, mungkin pertama saya akan membuat pembelajaran ini menjadi games ya Pak, seperti permainan ya, dengan harapan anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dan dengan tidak sengaja dia akan aktif karena dia spontan seperti memang jiwa anak-anak ini Pak bermain ya Pak. Jadi saya sembari bermain kemudian mereka sembari belajar dengan harapan nantinya dapat membuat anak tersebut
terpancing mau mengeluarkan suaranya, mau mengeluarkan suaranya seperti itu. Oh ya. Kira-kira kapan kira-kira dilaksanakan? Rencana saya Pak, saya laksanakan selesai KD ini, mungkin KD selanjutnya, karena kebetulan pada pembelajaran ini kami sudah menyelesaikan ulangan harian, kemudian anak-anak juga sudah selesai dalam pembelajaran KD yang kali ini. Saya akan melaksanakan rencana saya menggunakan game study dalam KD selanjutnya, begitu Pak. Jadi kira-kira Ibu siapa yang dilibatkan dalam permasalahan tersebut? Nah, dalam hal ini kemungkinan saya akan melibatkan rekan kerja di sekolah Pak ya, sesama rekan sejawat di sekolah yang kami sama-sama mengampu kelas 5 gitu Pak. Jadi kan bisa saja yang sudah saya laksanakan nantinya jika berhasil dapat diaplikasikan oleh guru tersebut di dalam kelasnya. Tetapi dengan catatan guru tersebut ikut ambil dalam pembelajaran saya ketika dia dalam jam kosong sehingga tidak mengganggu pembelajaran di kelasnya. Ya. Baiklah Ibu, sekarang sudah banyak ide-ide yang didapatkan. Kira-kira udah pulang Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega karena sudah bertukar pikiran dengan Bapak, kemudian saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Oke lah Ibu, karena udah banyak ide-ide yang dikeluarkan, mudah-mudahan Ibu bisa mengatasi masalah itu setelah dan seterusnya dan sukses selanjutnya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hasbullah. Selamat sore Pak Iwan. Bagaimana kabarnya setelah melakukan kegiatan coaching tadi Pak? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat aja Pak. Setelah melakukan coaching tadi kita melaksanakan pra supervisi dan ini yang di terakhir kita melaksanakan pasca supervisi Pak. Jadi pada pasca supervisi ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Pak? Silakan Bu. Oke, pertanyaan pertama Pak ini, pada saat melakukan coaching tadi Pak dengan coachingnya, apa yang Bapak lakukan untuk mewujudkan indikator tercapaian pengembangan yang telah yang Bapak harapkan tadi pada pra supervisi sebelumnya yang kita bicarakan? Oh iya Bapak. Saya telah mengajukan pertanyaan tersebut Bapak agar bagaimana coach saya bisa menemukan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, tadi memang saya amati berdasarkan prinsip saya pada saat pelaksanaan coaching tadi, Bapak memang telah melaksanakan yang pertama prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi pada coachingnya. Kemudian Bapak juga sudah mengembangkan kompetensi coaching yaitu coaching dan yang terpenting Bapak juga menerapkan pada coaching tersebut yaitu sesuai dengan alur kita sehingga coaching Bapak dapat menemukan ide-ide dan solusi-solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya. Jadi satu lagi yang saya tanyakan kepada Bapak, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Untuk berikutnya Bapak, saya akan lebih mengembangkan kompetensi kehadiran penuh agar bagaimana saya bisa memberikan ide-ide ataupun mendengarkan ide-ide saran dari coach saya berikutnya Bapak. Oke, pada saat coaching ini Bapak tadi mengembangkan menggunakan pertanyaan pembobot dan untuk selanjutnya Bapak ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Semoga untuk selanjutnya Bapak dapat terus mengembangkan kompetensinya sehingga Bapak semakin profesional dalam melakukan coaching. Saya rasa coaching Bapak yang Bapak laksanakan pada saat ini cukup baik dan semoga untuk selanjutnya lebih berkembang lagi. Sekian Bapak, saya rasa pasca supervisi pada saat ini Pak. Selamat kepada Bapak, selamat pada coaching, semoga semakin sukses selalu dan sehat selalu. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Bapak.